Tanggal 25 Juli, ibadah pagi. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mazmur pasal 51 ayat 17 sampai 19. Mari meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan. Saat hening. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius pasal 24 ayat 12 sampai 14. Orang yang sungguh-sungguh berharap bahwa Yesus akan segera datang kembali ke dunia akan memberitakan Injil dengan penuh semangat. Tidak jarang orang hanya sibuk meramalkan kapan Yesus akan datang kembali ke dunia. Namun mereka melupakan tujuan dari kedatangannya yang kedua kali tersebut. Apabila orang menyadari bahwa pada saat itu ia akan datang sebagai sang hakim yang mengadili semua orang, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup, maka mereka akan bergiat untuk memberitakan Injil. Hal ini adalah agar sebanyak mungkin orang mengenal Kristus sehingga mereka siap untuk berjumpa dengan Dia pada saat kedatangannya kembali ke dunia. Kaitan antara kedatangan Yesus kembali ke dunia dengan pemberitaan Injil ini dikemukakan oleh Yesus sendiri di dalam Matius pasal 24. Di situ dicatat apa yang ia ajarkan kepada para muridnya tentang tanda-tanda dari kedatangannya yang kedua kali nanti. Di antaranya yaitu bahwa Injil Kerajaan Allah akan diberitakan di seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ia berkata, sesudah itu barulah tiba kesudahannya.
Dengan berkata demikian, Yesus menegaskan bahwa Ia tidak akan datang kembali ke dunia sebelum Injil diberitakan di antara semua suku bangsa. Oleh sebab itu, orang yang benar-benar merindukan kedatangannya akan bersemangat untuk memberitakan Injil. Sudahkah Anda bersemangat untuk memberitakan Injil kepada semua orang? Apakah bukti dari jawaban Anda? Tuhan, aku bersyukur kepadamu, sebab karena anugerah-Mu lah aku memperoleh kesempatan untuk mendengar berita Injil dan menyambutnya dengan iman. Oleh anugerah Tuhan yang menyelamatkan tersebut, aku memiliki jaminan yang pasti bagi masa depanku, baik untuk hidup di dunia yang sekarang maupun yang akan datang. Tolonglah aku untuk mensyukuri anugerah-Mu itu dengan membagikan berita Injil kepada mereka yang belum percaya kepadamu. Penuhilah hatiku dengan kasih-Mu, sehingga aku akan memberitakan Injil-Mu tanpa rasa ragu maupun malu. Tuhan, mengawali hari yang baru ini, aku mengucap syukur kepadamu karena kemurahan-Mu juga selalu baru bagiku. Dengan penuh pengharapan, aku menyongsong hari yang akan kulalui ini dengan yakin bahwa sesungguhnya Engkau menjamin kehidupanku. Tolonglah diriku agar aku mampu mengisi hari ini dengan kehidupan yang penuh hikmat, tidak sia-sia, serta memuliakan nama-Mu. Sertailah diriku dengan hikmat. Tuntunlah hidupku di jalan-Mu. Jadikanlah diriku saluran dari kasih-Mu kepada semua orang yang ada di sekitarku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Rajaku, aku berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari meneduhkan hati di hadapan Tuhan.